Selamat siang Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak Bambang. Selamat siang juga Mas Doni ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Iya Mas kabarnya Mas? Ya alhamdulillah siap Pak. Saya dengar Pak, dengan membuat suatu skenario atau cerita yang berjudul Tsunami Cinta. Itu awal mulanya gimana Pak? Dibuat tahun berapa? Iya. Monggo Pak. Jadi judul yang lengkap itu adalah Tsunami Cinta di Tapal Batas. Ini skrip dan scan. Jadi naskah itu sudah berwujud, tidak cerita tapi skenario-nya. Jadi sutradara tinggal melaksanakan. Ketika di dalam skenario itu ada misalkan interiornya di mana, dan dialognya bagaimana, terus kemudian bayangan cerita gimana, itu sudah ada istilah fade out, fade in gitu loh. Oh, iya. Jadi sudah berbentuk skenario film, tidak iya. cerita. Iya. Ini sampai 156 episode. Ini kalau di televisi diputar itu kalau tiap hari berarti 1 tahunan. Iya. Terus dibuat tahun berapa Pak? Dibuat Itu kira-kira 2009, jadi 15 tahunan yang lalu. Sudah lama Pak ya? Iya. Awal dari itu apa pengalaman hidup pribadi atau gimana Pak? Ini sebenarnya kan cerita-cerita ini sudah lazim di film-film, itu kan hanya tentang cinta. Semua film, semua cerita itu kan menceritakan cinta. Iya. Dan saya referensinya saya ambil dari filosofi Jawa, filosofi Islam, saya ambil dari itu. Intinya dalam Tsunami Cinta di Tapal Batas ini, di dalam kerangka ceritanya ini semacam contoh-contoh. Jadi ada 3: tsunami cinta pertama, tsunami cinta yang kedua, tsunami cinta yang ketiga. Tetapi itu berurut ada kesinambungan. Jadi episode 1 sampai terakhir. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sambungan dari peristiwa tsunami cinta itu. Jadi begini, kita tidak perlu mendewa-dewakan, mengagung-agungkan cinta, walaupun cinta ini anugerah dari Tuhan. Tapi Tuhan pencipta cintanya pada manusia, makhluk yang dibuat, itu jelas tidak akan berdampak negatif. Tapi kalau cintanya sesama manusia, sekalipun anak maupun istri, keluarga itu juga tidak perlu berlebihan. Iya. Nah, ketika berlebihan, misalkan suatu contoh, orang tua beristrikan muda, contoh. Ini bisa terjadi konflik di situ. Artinya bahwa istri ini tidak puas, suaminya tidak puas. Ini pasti terjadi. Jadi kalau mengharap sebuah cinta sesuai dengan harapan, itu impossible. Dunia itu tidak akan mungkin menemukan. Tapi hanya cinta pada Allah yang bisa menemukan cinta yang sejati. Itu cinta. Yang kedua cinta pada ibu. Itu yang kedua. Yang pertama pada Allah. Yang kedua pun akan terjadi sebuah tragedi yang nantinya ada kejadian yang tidak menguntungkan. Artinya terjadi tsunami. Karena tsunami di dalam cerita ini saya tidak hanya tanda petik, tetapi betul-betul tsunami sungguhan, ada air melimpah. Artinya tsunami terjadi beneran, dan tsunami dalam arti tanda petik, prahara, rumah tangga, itu tsunami. Nah, dengan maksud agar dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua untuk tidak terlalu berlebihan memberikan sebuah cinta pada sesama manusia. Hanya pada Allah lah kita akan berhasil untuk bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik dan kehidupan di akhirat nanti. Tsunami cinta yang pertama
itu adalah tsunami bagaimana seorang raja pada cintanya pada sesama pada istrinya, permaisurinya, tetapi dia malah lebih mencintai dengan wakil presidennya atau perdana menterinya atau patih kalau dalam misalkan pewayangan. Iya. Itu juga nggak baik. Walaupun idealisnya dia lebih cinta negara daripada istri, tidak akan lebih baik. Yang kedua, cinta antara kakak beradik. Ini juga tidak akan menemukan, sangat tidak mungkin bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang berlebihan tentunya. Iya. Nah, oleh karena itu yang ketiga juga cinta pada sesama punggawa, sesama pejabat, termasuk presiden ini kepada rakyatnya, itu juga cintanya tidak cinta seperti kepada Allah. Iya. Dan ada beberapa kepentingan. Berarti garis besarnya itu cinta yang kekal atau abadi itu cinta kita kepada Allah. Betul. Itu tidak akan berdampak negatif. Kalau sesama manusia bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Oh iya Pak. Ya, jadi positif juga bisa. Iya. Tetapi yang garasi, dijamin safety-nya demi masa depan, itu hanya pada Allah. Itu tidak akan berdampak negatif. Itu sudah saya alami sendiri. Iya. Berarti kan Bang ya, intinya kata tsunami cinta itu tsunami berarti kalau istilah bahasa Jawanya adalah semacam bahasa Sanepo itu Pak ya. Tsunami cinta itu. Bukan. Ya tsunami artinya bencana selalu banyak airnya kan. Oh. Nah, itu kan bencana yang berdasar. Iya. Ya kan. Nah, maka kisahnya cinta itu juga cinta itu akan berdampak negatif seperti tsunami itu. Oh, gitu ya. Jadi berbahaya. Jadi makanya rumah tangga, kemudian percintaan itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Sederhana saja, tengah-tengah lah, medium bagi sesama makhluk. Tapi kalau pada Allah harus berlebihan. Ya. Jadi kalau Bang ya, terima kasih Bang obrolan kita siang ini. Jadi saya pribadi menangkap bahwa cinta yang kekal, abadi dan langgeng itu adalah terutama hablum minallah terhadap Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala Bang ya. Terima kasih atas obrolannya siang ini Bang. Ya, bentar. Itu sudah tak tulis dan kalau dicetak di dalam buku dulu. Iya. Itu memang harus viral dulu baru produser akan tertarik. Oh iya. Ya, jadi ketika kami cetak buku itu maka akan ketika viral maka produser akan menarik itu. Oh iya, Pak. Diproduksi kalau nggak tahu pasarnya kan dia rugi ya nggak mau menerbitkan. Iya, Bang. Produksi. Begitu Mas. Iya, Pak. Ya sehat selalu Pak Bang. Terima kasih atas obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.